Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, setelah sekali kita berjumpa kembali dengan Anda dalam Berita Sultan di edisi Selasa 25 Juli 2023. 2 hari lalu kita sudah merayakan Hari Anak Nasional tahun 2023 dengan harapan bahwa momentum ini bisa menjadi perhatian untuk kita semua agar kita bisa lebih perhatian dan juga peduli terhadap anak. Dan yang menariknya adalah terkait dengan Provinsi Banten yang kembali mendapatkan predikat Provinsi Layak Anak. Berita selengkapnya. Ya pemirsa, dari ketiga kalinya mendapatkan predikat Provinsi Layak Anak atau Profila, ini menjadi bukti bahwa komitmen kuat Pemprov Banten dalam menggerakkan pemerintah kabupaten kota dalam mewujudkan kabupaten kota layak anak. Namun di tengah masyarakat dan juga mungkin para orang tua dan juga para pemerhati, ini masih mempertanyakan betulkah atau layakkah Banten menjadi provinsi layak anak. Senang sekali pemirsa di hari siang ini ya, siang hari ini maksud saya, telah hadir narasumber kita di Studio Sultan TV. Sudah hadir Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, Pak Henry Gunawan MKOM. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang. Selamat siang Pak Henry, sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi perjalanan juga lancar. Alhamdulillah lancar sampai di sini. Baik. Nah, mungkin masih anget momentumnya. Mungkin barangkali Pak Henry juga ingin mengucapkan Hari Anak terlebih dahulu kepada pemirsa, kepada orang tua dan masyarakat yang sedang menonton. Oke, kepada pemirsa Sultan TV, kami dari Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2023. Ketika kita ingin anak-anak maju, generasi kita maju, tentu saja salah satu hal yang kita lakukan adalah memberikan perlindungan kepada anak-anak. Oke, selamat Hari Anak Nasional. Selamat Hari ya, Anak Nasional tahun 2023. 2023. Baik, dan kita juga mungkin patut berbangga hati dan juga senang hati ya Pak Henry ketika kita membaca kembali di awak media menyebutkan bahwa Provinsi Banten ini kembali mendapatkan predikat betul. Provinsi Layak Anak. Provinsi Layak Anak. Baik, bagaimana tanggapan dari LPA sendiri? Iya, dari sisi kami tentu saja kami mengapresiasi ya, ini Provinsi Banten keempat kalinya mendapatkan predikat sebagai Provinsi Layak Anak. Sebelumnya menjadi pelopor Provinsi Layak Anak. Nah, ini sebagai salah satu wujud ya, sebagai salah satu wujud hadirnya negara untuk memberikan fasilitas, memenuhi hak-hak anak, sampai kemudian akhirnya mendapatkan anugerah Provinsi Layak Anak. Dan itu saya pikir salah satu bentuk kerja keras dari Provinsi Banten untuk mendorong pemenuhan hak-hak anak, sehingga hasilnya adalah mendapatkan anugerah tersebut. Tentu saja kami ya dari sisi rekan-rekan aktivis perlindungan anak, termasuk teman-teman yang ada di lapangan juga mengapresiasi ini sebagai salah satu wujud langkah upaya provinsi dan dalam hal ini dan negara memberikan pemenuhan pada hak anak dan hasilnya menjadi Provinsi Layak Anak. Provinsi Layak Anak, dan 4 kali berturut-turut artinya adalah ada usaha yang dipertahankan juga oleh Provinsi Banten ya. Baik, nah seperti apa kemudian, apakah ini harus berangkat dulu dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Banten, lalu kemudian menjadi spesifik atau menjadi umum ya di Provinsi Banten? Apakah artinya dari 8 kabupaten kota harus layak anak dulu, Pak Henry, atau seperti apa? Itu salah satu indikator ya kemudian yang mendorong agar provinsi menjadi provinsi layak anak. Nah, dari sisi 8 kabupaten kota yang kita lihat hari ini, 8 kabupaten kota tersebut mendapatkan apresiasi juga, anugerah juga terkait dengan kabupaten kota layak anak. Ada Kota Serang, kemudian dengan Kabupaten Pandeglang yang itu mendapatkan predikat atau kategori Kabupaten Kota Layak Anak tingkat pertama. Kemudian ada di tingkat madya, ada Kabupaten Tangerang, kemudian Kabupaten Serang, ada Lebak, dan juga ada Cilegon, itu masuk di madya. Kemudian ada Nindya, kita bersyukur di Provinsi Banten ada kota yang mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak
dengan predikat Nindya, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel. Nah, ini yang kemudian mendorong akhirnya Provinsi Banten, 8 kabupaten kotanya mendapatkan predikat yang kabupaten kota layak anak dengan berbagai tingkatannya, sehingga provinsi menjadi provinsi layak anak dan menjadi salah satu indikatornya. Baik, ini menjadi salah satu indikatornya ya. Jadi 8 kabupaten kota dulu menjadi layak anak tadi. Meskipun tadi sudah disebutkan oleh Pak Henry, ini berbagai tingkatannya bermacam-macam ya, dengan berbagai tingkatan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan juga pemirsa, apa saja sih kemudian yang menjadi indikator satu kota atau satu kabupaten ini disebut sebagai layak anak? Apakah harus banyak taman bermainnya? Ataukah mungkin fasilitas dokter anak di sana ada, atau seperti apa Pak Henry? Ya, untuk memenuhi standar atau indikator-indikator yang dari kabupaten kota layak anak, itu ada 5 klaster yang harus terpenuhi. Ada klaster hak sipil, nanti di dalamnya apakah anak sampai punya KLA, nama dan sebagainya, itu hak sipilnya ada. Kemudian ada hak pengasuhan, pengasuhan dari orang tua, dari keluarga, yang kemudian nanti ada pembentukan beberapa kampung-kampung KB dan lain sebagainya. Kemudian ada hak dari sisi kesehatan juga. Nah, ini yang tadi sempat ditanyakan, apakah tadi dokter anak harus tersedia atau tidak. Ini ada klaster di dalamnya yang harus terpenuhi juga terkait dengan kesehatan. Kemudian ada klaster lain, klaster pendidikan. Nah, di klaster keempat ini terkait dengan pendidikan, yang kemudian apakah ada anak-anak yang sampai hari ini belum mengecap pendidikan atau ada yang terputus sekolahnya, itu masuk dalam klaster 4. Kemudian ada klaster 5, ini yang kemudian cukup penting karena kaitannya dengan kasus. Ini klaster terkait dengan perlindungan khusus anak. Nah, ketika ada pendampingan kasus, kemudian apakah ada lembaga-lembaga yang kemudian punya concern yang sama untuk memberikan perlindungan pada anak, itu masuk di klaster perlindungan khusus anak. Nah, itu jadi ketika 5 klaster ini terpenuhi dengan berbagai indikator-indikatornya, ada penilaian-penilaian di sana, sekian ratus itu untuk sampai berapa tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau itu kemudian terpenuhi, maka dia akan mendapatkan predikat. Nah, predikatnya itu predikat sebagai kota layak anak di tingkat pratama. Kemudian dia memenuhi indikator-indikator lain, naik menjadi Madya, naik lagi menjadi Nindya, naik utama, baru kemudian dia mendapatkan predikat sebagai kota layak anak. Nah, jadi ada klaster-klaster yang memang harus terpenuhi terlebih dahulu, dan indikator-indikator di dalamnya, kalau itu terpenuhi sesuai dengan indikator itu, maka secara otomatis nanti dia bisa mendapatkan predikat sebagai kota layak anak. Wow, kalau dilihat dari perjalanannya ini cukup panjang juga ya Pak Henry ya. Mulai dari mungkin tadi pratama terlebih dahulu, kemudian juga usaha atau upaya juga untuk mempertahankannya. Betul sekali. Nah, kalau dari provinsinya sendiri predikatnya apa? Pratama? Kalau di provinsi sendiri memang sejauh ini kalau untuk yang kategori itu ada di kabupaten kota. Nah, di 3 tahun pertama itu Provinsi Banten menjadi pelopor provinsi layak anak, karena baru beberapa ya kemarin provinsi yang memang di kabupaten kotanya ada yang sampai puluhan kabupaten kota itu terpenuhi predikatnya dengan berbagai tingkatannya, dan Provinsi Banten sudah 4 kali berturut-turut. Dan sejauh ini memang dari sisi predikatnya sendiri sudah bisa disebut sebagai provinsi layak anak dengan tadi berbagai tingkatan di kabupaten kotanya. Nah Pak Henry, apakah predikat tadi yang pratama, madya dan lain sebagainya, ini apakah juga bisa ketika misalnya nih satu waktu tidak memenuhi indikator pada 1 tahun misalnya, apakah predikat itu juga bisa dicabut? Tidak menjadi layak anak lagi? Ya, sangat bisa. Ketika itu tidak terpenuhi, maka bisa jadi dia turun kelas. Dari misalnya sebelumnya sudah madya, turun kelas bisa menjadi pratama. Atau bahkan bisa sama sekali tidak mendapatkan kategori apapun. Karena indikator-indikator yang ada di dalamnya tidak terpenuhi. Nah, kalau itu kemudian terjadi, secara otomatis nanti Provinsi Banten pun, kalau ada salah kabupaten kotanya yang memang tidak terpenuhi sebagai kabupaten kota layak anak, nanti akan turun kelas juga seperti itu.
Baik, oke. Ini bisa dicabut ya. Artinya tadi ya, sekali lagi adalah ada upaya untuk mempertahankan kerja keras yang luar biasa. Yang harus tinggi. Betul, dari pemerintah kabupaten, kota, dan juga kemudian ke provinsi tadi. Baik, nah Pak Henry mungkin tadi ada salah satu klaster juga terkait dengan perlindungan anak ya. Kemudian juga ini terkhusus anak yang dilakukan juga oleh LPA. Mungkin kalau di pemerintahan ini ada DP3AK2B begitu ya, Pak Henry ya. Nah, seperti apa mungkin melihat Pak Henry kasus anak yang mungkin kita juga masih mendengar bayi yang dibuang oleh orang tuanya, atau mungkin misalnya mohon maaf aborsi dan lain-lain, seperti apa di Provinsi Banten? Ya, kasus-kasus anak di Provinsi Banten memang kalau dari sisi statistik kita lihat terus naik. Terus naik. Dari kita punya beberapa data-data dari 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir terus menanjak. Jadi kalau secara kami yang kemudian kami dampingi, ternyata yang kemudian agak naik trennya itu pasca pandemi. Jadi di masa pandemi yang seharusnya di masa itu, di tahun itu yang harus ada social distancing, kemudian menjaga diri di rumah, di tahun-tahun tersebut malah tingkat kekerasan itu meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan 2-3 tahun sebelumnya. Nah, ini yang kemudian kami lihat sepertinya ada pengawasan yang terlepas dari orang tua terkait dengan pendampingan anak. Bahkan di masa pandemi itu anak-anak dipaksa untuk menggunakan gadget. Nah, ini yang kemudian batasan-batasan penggunaan gadget itu sepertinya menjadi sumir ketika orang tua dipaksa oleh sekolah untuk menyiapkan gadget anak-anaknya belajar daring. Di momen lain, ketika daring sudah selesai, anak lanjut main game. Nah, di momen itu yang kemudian dalam proses bagaimana anak bermain game, kemudian mereka main game hari ini tidak sendiri-sendiri ya. Kalau sebelumnya itu masih bisa sendiri, nah hari ini sudah online. Nah, setiap orang bisa berhubungan dengan tim manapun, dan bahasa yang digunakan pada saat permainan game itu luar biasa untuk ukuran anak-anak. Nah, ini yang kemudian kita lihat sepertinya ada pengawasan yang lepas, ada yang hilang dari bagaimana orang tua mengawasi anak-anaknya, karena ya kalau kita lihat ternyata kan orang tua hari ini sebagian besar itu masih imigran digital. Imigran digital yang memang ketika mereka lahir belum ada itu handphone. Nah, anak-anak hari ini sudah punya. Nah, itu yang kemudian mereka gunakan. Ketika itu digunakan secara positif, maka dampaknya pun akan positif. Sayangnya, itu digunakan ke hal-hal yang negatif. Akhirnya kita temukan ada beberapa pasangan-pasangan anak-anak yang itu pacaran, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bayi yang kemudian seharusnya sehat dan mendapatkan keluarga, ada beberapa yang akhirnya kita temukan dibuang. Nah, di 2022 kemarin kita temukan ada 22 kasus bayi dibuang dengan kejadian-kejadian yang 11 meninggal, sudah tidak bernyawa pada saat ditemukan. 3 itu tidak teridentifikasi lagi jenis kelaminnya karena sudah rusak. Dan luar biasanya itu beberapa kejadian-kejadian negatif yang kita temukan. Salah satu hal yang kemudian cukup banyak kita temukan di lapangan, ini kasus kekerasan seksual. Dan itu tidak 1-2. Sayangnya memang upaya bersama kita memberikan perlindungan kepada anak ini itu seperti ada jaringan yang terputus. Ketika kita semangat untuk memberikan perlindungan, ada orang tua yang memahami bahwa kekerasan seksual itu adalah aib. Kalau itu kemudian dianggap aib, maka secara otomatis mereka tidak ingin malu. Kalau tidak ingin malu, maka mereka menarik diri. Setelah menarik diri, dampaknya itu tidak terlaporkan, anaknya menjadi trauma, bahkan bisa jadi akan ada mata rantai kekerasan lainnya di dalam lingkungan keluarga itu, yang akhirnya menjadi kasus-kasus yang terus menggelinding menjadi bola salju. Dan kita pikir ini banyak kejadian-kejadian yang itu sepertinya pemicunya dimulai dari keluarga. Ketika keluarga ada yang tidak selesai dalam proses pengasuhannya, maka nanti dampaknya luar biasa kepada si anak. Baik.
Dan tidak jarang juga ketika misalnya mungkin kalau di kota atau mungkin kita sedikit bergerak ke wilayah pinggiran misalnya Pak Henry, ini menyebutkan bahwa pernikahan adalah menjadi salah satu solusi terbaik. Gitu, bagaimana Pak Henry tanggapannya? Sehingga pernikahan dini juga ini cukup tinggi kah di Provinsi Banten? Betul. Itu salah satu tantangan terbesar di lingkungan di Provinsi Banten ya, karena kita temukan ada beberapa orang tua yang akhirnya tadi karena tidak mau malu, karena ingin agar si anak ini punya si calon bayi ini ada orang tuanya, udah nikahin dulu. Nah, ketika itu dilakukan pernikahan berdasarkan undang-undang terbaru, Undang-Undang 12 tahun 2022 terkait dengan TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, di pasal 10 disebutkan ketika ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah, maka si orang tua bisa dipidana. Nah, sayangnya memang dalam beberapa kasus kita temukan anak-anak yang ini sebagian besar itu menjadi korban kekerasan seksual didukung oleh orang tuanya untuk melakukan pernikahan, menyelesaikan pernikahan. Padahal kita tahu dalam beberapa kejadian kalau itu terjadi pernikahan, siapa yang kemudian bisa membayangkan cara kemudian mereka berkomunikasi, cara kemudian mereka membangun hubungan saja sudah salah di awal. Kemudian dipaksa untuk melakukan pernikahan, siapa kemudian yang bisa menjamin apakah nanti pernikahannya bisa lanjut, atau dalam beberapa kejadian ada istri yang mendapatkan KDRT. Jadi akan ada mata rantai kekerasan lain yang itu akan berulang kepada pasangan-pasangan yang memang dipaksakan untuk menikah. Karena memang secara emosional juga belum stabil, kemudian juga mungkin ada sistem reproduksinya juga yang belum siap, betul. Karena memang tadi masih di bawah umur. Dan Pak Henry, bahwa data juga ini menyampaikan pada tahun 2022 ini ada 1.131 kasus, boleh dikoreksi, dan sebagian besar adalah pelakunya adalah orang dekat terhadap perempuan dan juga anak. Apakah sebetulnya ini angkanya bisa lebih besar, mohon maaf, karena memang ada yang tidak terlapor tadi, Pak Henry? Ya, itu bisa jadi akan kita lihat memang kalau di lapangan dalam beberapa kasus, data ini didapatkan 1.131 ini data yang diambil dari data Simfoni, data Simfoni nasional, dan data ini memang diambil tahun 2022. Di tahun 2023 ini kita lihat angkanya sudah mencapai angka 400-an. Sampai bulan ini ya, bulan Juli ini sudah ada 400-an lebih data kasus yang memang kita lihat di data Simfoni itu. Nah, kita temukan ada beberapa kasus yang memang sebenarnya akhirnya tidak dilaporkan. Kendala-kendala yang kita temukan di lapangan biasanya ada intimidasi dari keluarga pelaku kepada keluarga korban, atau orang tua yang kemudian memanfaatkan momen itu dalam artian kalau anak saya dirugikan, saya meminta ganti rugi. Nah, itulah proses yang terjadinya kalau kita menyebutnya upaya perdamaian, dan itu terjadi dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, itu yang kemudian berulang kali kita temukan akhirnya menjadi hal yang membuat kita kesulitan untuk melakukan pendampingan, karena nanti tidak dilaporkan hal-hal seperti itu, diselesaikan di tataran keluarga, lalu tidak lanjut ke proses hukumnya. Padahal dalam Undang-Undang TPKS yang sama pun, Undang-Undang terbaru tersebut disebutkan ketika kasus yang sifatnya kekerasan seksual itu sama sekali tidak diperbolehkan untuk diselesaikan di luar pengadilan. Dan itu amanat undang-undang. Jadi kalau kemudian ada orang tua, ada warga, atau ada aparatur penegak hukum yang mendorong untuk melakukan upaya perdamaian, maka tentu saja menyalahi undang-undang. Nah, ini yang kemudian penting untuk kita dorong juga sebagai warga, kemudian warga masyarakat, kemudian dari pemerintah setempat pun. Jadi kalau dalam amanat undang-undang, dalam pasal 72 disebutkan untuk memberikan perlindungan kepada anak itu tidak hanya tugasnya pemerintah, tidak hanya tugasnya dinas, tidak hanya tugasnya sekolah, tapi juga masyarakat. Baik itu perseorangan maupun kelompok. Jadi kewajiban untuk memberikan perlindungan pada anak
itu termasuk masyarakat di dalamnya. Jadi upaya bersama kita memberikan perlindungan ini bisa kita dorong secara bersama-sama ketika pemahaman ini sampai kepada masyarakat. Nah, dalam beberapa kasus bahkan kita temukan luar biasa kejadian-kejadian yang seperti di luar nalar. Dalam beberapa kejadian seperti tidak habis pikir, ada anak yang itu kemarin kita dampingi melahirkan di dalam kamar mandi sendirian usia 12 tahun di dalam pondok pesantren. Itu seperti hal yang kemudian kita pikir ada hal yang kemudian sepertinya kosong di sana. Kemudian kita temukan juga kemarin pendampingan kasus waktu di Lebak, ada 4 anak yang melakukan kekerasan fisik kepada ODGJ yang sempat dibakar, bahkan sampai meninggal. Ini sepertinya kita mulai berpikir hari ini, apa yang kemudian memicu anak-anak sampai kemudian entah itu melakukan kekerasan, anak yang berkonflik dengan hukum, entah anak itu bisa menjadi korban, ataupun bisa bahkan ada beberapa anak yang memang menjadi saksi melihat kejadian itu. Nah, ini yang sepertinya perlu langkah bersama. Kita juga perlu membuat semacam peta perlindungan anak yang itu langkahnya tentu saling terintegrasi. Nah, ini perlu langkah bersama, saya pikir. Ya, baik. Ini merinding juga ya Pak Henry ya. Ada sesuatu atau ada banyak hal yang tadi disebutkan oleh Pak Henry, ada kekosongan dari perhatian orang tua tadi, pendampingan orang tua, kemudian juga belum lagi kita dihadapkan dengan permasalahan gadget yang mungkin orang tuanya sendiri ini juga belum siap untuk mengasuh anak dengan gadget itu tadi ya. Pak Henry, kita akan ke pertanyaan dari pemirsa. Terima kasih banyak pemirsa yang sudah bergabung di streaming kita. Ini ada tanya, bagaimana penanganan kasus kriminalitas yang melibatkan anak atau pelakunya anak dibantah sejauh ini. Nah, seperti apa ini undang-undang mengaturnya? Ya, dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 terkait dengan sistem peradilan pidana anak, undang-undang atau negara sendiri membedakan anak-anak yang memang berhadapan dengan hukum itu menjadi 3. Yang pertama, anak berkonflik dengan hukum, atau kita mungkin menyebutnya sebagai pelaku. Kemudian ada anak sebagai korban, dan juga ada anak sebagai saksi. Lalu, ketika ada anak yang melakukan tindak pidana, langkah yang kemudian dilakukan, tentu saja perspektif kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, melihat bahwa anak adalah korban. Perspektifnya itu harus dikuatkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita kemarin melakukan pendampingan ke beberapa kasus yang itu anak terlibat tawuran misalnya. Ada kriminalitas di dalamnya. Ternyata ada anak yang memang korban dari lingkungannya. Ada anak yang menjadi korban akibat tidak ada pengawasan dari orang tua. Dia mencari perhatian dengan orang lain, atau bahkan dia ingin menunjukkan eksistensinya dengan melakukan hal-hal itu yang sifatnya bisa dibuat jadi status, bisa dibuat jadi hal-hal yang bisa di-share ke media sosial. Dan kita temukan kemarin kasus anak yang tawuran, mereka live streaming luar biasa. Kemudian mereka menantang dari lingkungan lain, dari sekolah lain untuk tawuran dengan mereka, dan ini dilakukan secara online. Dan luar biasanya ini yang kita lihat sepertinya perlu ada pengawasan lebih lanjut, atau kalau dalam beberapa diskusi kita berdiskusi juga dengan rekan-rekan dari kepolisian, dari Binmas, terkait dengan rekan-rekan dari kepolisian sudah punya peta bagaimana sekolah mana yang kemudian punya histori yang panjang terkait dengan kekerasan, atau ada jejaring alumni yang kemudian mendorong agar anak itu bisa keren kalau melakukan kekerasan. Bahkan ada teladan-teladan tertentu yang mereka lihat di media sosial, di beberapa misalnya di YouTube seperti itu. Mereka terlihat keren, mereka terlihat punya eksistensi ketika melakukan hal-hal sesuatu yang negatif. Nah, kita sepertinya butuh teladan-teladan yang positif tentu saja, agar anak-anak bisa mencontoh. Misalnya dengan
Oh, ada anak-anak dari sekolah A yang memang punya prestasi yang cukup gemilang, atau kita bisa tunjukkan dengan ada anak-anak penyintas, korban-korban kekerasan yang itu bisa bercerita bagaimana dampaknya kepada masa depan mereka misalnya. Ya. Nah, tapi kalau dari sisi penindakan sendiri dalam sistem peradilan pidana anak disebutkan ada pidana dan juga ada penindakan. Siapa yang bisa dipidana? Anak di atas usia 12 tahun. Oke. Yang bisa ditahan di atas 14 tahun. Lalu di bawah usia 14 tahun itu yang memang bisa dilakukan penindakan. Di bawah usia 12 tahun itu dikembalikan ke orang tua. Amanah undang-undang seperti itu. Ya. Nah, ini yang kemudian dalam beberapa kali diskusi juga kita sempat melihat bahwa ada yang perlu direvisi dari sisi undang-undangnya. Karena ternyata ada anak-anak yang usianya di bawah 10 tahun melakukan hal-hal yang di luar nalar. Dan itu amanat undang-undang, di bawah usia 12 tahun dikembalikan ke orang tua. Dan beberapa penindakan-penindakan lainnya. Tapi kalau itu kemudian tidak dari sisi undang-undang sendiri tidak menaungi itu, maka akan ada banyak kejadian-kejadian lain sampai kemudian langkah-langkah yang kita lakukan sepertinya akan terbatas untuk melakukan perlindungan pada anak-anak. Iya. Dan bagaimana tanggapan dari Pak Henry sendiri ketika pelaku kekerasan dan juga kita kan kembali lagi ini sumbernya adalah di keluarga terlebih dahulu ya, dari orang tuanya. Kemudian juga belum lagi kalau kita ke klaster lainnya adalah pendidikan. Yang kita juga dengar di Provinsi Banten juga ada ketika ada kekerasan seksual, bahkan mohon maaf ini dari pengajarnya sendiri yang kemudian melakukan kekerasan seksual. Lalu anak-anak ini harus berlindung pada siapa, Pak Henry? Ya. Yang pertama tentu saja perlu dipahami oleh orang tua ketika ada anak yang menjadi korban atau ada anak yang berkonflik dengan hukum, maka orang tua punya kewajiban untuk pertama adalah melindungi si anak terlebih dahulu. Bertanya secara langsung kepada anak apa yang kemudian terjadi. Dalam beberapa kejadian tuh anak itu orang tua baru tahu setelah kejadian. Anak mengeluh sakit ketika pipis misalnya, ternyata si anak setelah dilakukan pendalaman, dilakukan ngobrol dengan si anaknya, anak baru bercerita bahwa menjadi korban tetangganya, menjadi korban di sekolahnya, menjadi korban di banyak sekali tempat. Dan sepertinya sebagian orang tua akhirnya baru memahami bagaimana melakukan perlindungan kepada anak ketika anak sudah menjadi korban. Sayangnya beberapa kejadian seperti itu. Nah, ketika ada anak yang memang menjadi korban, maka kalau itu sifatnya kekerasan seksual, orang tua yang pertama kali harus dilakukan adalah mendampingi anak, minta pendampingan juga dengan RT RW setempat untuk melaporkan ke unit PPA di Polres. Datang langsung ke unit PPA di Polres terdekat untuk kemudian disampaikan bahwa anaknya menjadi korban. Nanti tinggal disiapkan apakah ada saksi misalnya, apakah ada bukti dan lain sebagainya. Lalu dalam proses itu rekan-rekan dari lembaga-lembaga perlindungan anak bisa ikut mendampingi juga. Misalnya dari Komnas Perlindungan Anak, dari P2TP2A, dari UPTD PPA. Banyak sekali lembaga-lembaga dari dinas sosial pun bisa melakukan perlindungan kepada anak-anak. Jadi hari ini dari sisi kelembagaan luar biasa sudah banyak. Hanya memang ketika ada kasus yang kemudian kami kesulitan adalah orang tua seringkali tidak bisa mengakses atau tidak tahu harus lapor kemana. Mereka harus cerita kemana. Maka kemudian didorong dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak membentuk PATBM. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di semua kelurahan yang ada di Banten. Walaupun memang ada beberapa yang memang belum terbentuk gitu. Nah, PATBM ini yang kemudian mengajak aparatur-aparatur desa, aparatur kelurahan untuk ikut aktif dalam memberikan perlindungan pada anak. Jadi kalau ada keluarga yang ternyata mendapatkan kekerasan atau mendapatkan hal-hal yang itu bentuknya intimidasi, mereka bisa melapor ke PATBM untuk didampingi ke unit PPA di Polres. Nah, langkah-langkah itu tentu saja bisa orang tua akses dengan banyak sekali kemudahan media sosial hari ini. Baik. Ini bisa melalui media sosial APA juga tadi, atau sekali. Kemudian tadi yang terdekat adalah dari kelurahan yang masing-masing terlebih dahulu ya, Pak Henry. Baik, kita ke pertanyaan lainnya dari pemirsa, Pak Henry. Wah, luar biasa nih Rama ya.
Ini terkait dengan bagaimana pola asuh dalam mengelola emosi anak ketika berkata kasar nih. Mungkin juga ini terpengaruh pada saat main game atau mabar katanya nih. Betul. Iya. Yang pertama kali orang tua harus lakukan, ini yang mungkin kadang sering luput ya orang tua. Orang tua meminta anak untuk meninggalkan handphone. Orang tua meminta anak untuk tidak main handphone. Harus ingat waktu. Sayangnya itu disampaikan oleh orang tua sambil memegang handphone. Jadi sebenarnya poin pentingnya adalah keteladanan. Jadi kalau kita mau anak kita jauh dari handphone, yang pertama harus dilakukan adalah orang tuanya jauhkan terlebih dahulu dirinya dari handphone. Maka anak melihat itu dari orang tua. Jadi kalau anak ingin agar kita biasanya dalam beberapa kejadian kita temukan ada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, itu biasanya setelah kenalan lewat Facebook, kemudian diajak komunikasi. Bahkan ada anak-anak yang sampai kalau malam ya teleponan sampai tidur di depan handphone. Itu ada anak-anak yang orang tua tidak mengawasi sampai di sana. Dalam beberapa kejadian orang tua sampai menyampaikan, "Pak, saya bingung Pak, kenapa? Anaknya bilang itu ranah privasi." Katanya gitu ya, privasi anak gitu. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 19 ada kewajiban anak-anak juga. Apa kewajiban anak? Menghormati orang tua, guru dan wali. Kalau itu kemudian tidak dilakukan, berarti dia tidak menghormati dong apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Perlu ada kesepakatan. Anak-anak hari ini perlu diajak diskusi. Anak-anak hari ini luar biasa bersuara lantang. Tapi lagi-lagi keteladanan ada di orang dewasa dan orang tua. Kalau itu kemudian tidak dilakukan, maka anak akan melihat ke orang tua. Termasuk dengan ketika kita berbicara kepada anak, posisikan anak sebagai orang yang punya hak juga untuk berbicara. Ketika kita menyampaikan, "Dek, lepas handphonenya, taruh handphonenya." Nanti mah, itu jawabannya banyak alasannya. Karena melihat pada saat orang tua bilang seperti itu, orang tuanya lanjut main handphone juga. Itu yang penting dipahami oleh orang tua agar itu tidak berulang. Yang terjadi adalah anak akan terus memberontak dan dampaknya nanti anak akan mencari hal-hal yang lebih ekstrim dari hari ini. Iya, baik. Ini anak-anak juga sangat pintar membalikkan, oh mama juga pegang handphone gitu ya, papa juga pegang handphone. Baik, kita ke pertanyaan terakhir ya Pak. Ini terkait lingkungan yang seperti apa katanya yang layak atau ideal untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Wah, ini sangat umum dan banyak juga ya. Silakan Pak. Kemarin kami dari Komnas Anak Provinsi Banten mengadakan ikut serta dalam memperingati Hari Anak Nasional di Kampung Pekijing. Itu di tengah kota Serang, Kampung Pekijing, luar biasa. Dari 9 jam kami stay di sana, kami tidak melihat satupun anak yang memegang handphone. Tidak memegang handphone sama sekali. Karena pada saat kami lakukan diskusi, rekan-rekan warga dari termasuk kasepuhannya juga menyampaikan mereka punya program-program perlindungan anak yang itu tumbuh dan muncul dari keluarga. Tidak dalam prosesnya sekarang kan banyak program-program yang top down ya. Kita buat dulu aturannya, nanti anak yang menjalankan. Nah, ini ternyata bottom up. Warga meminta kepada kasepuhan-kasepuhan yang ada di sana untuk memeriksa handphone anaknya. Jadi orang-orang dewasa di sana akhirnya bisa melakukan proses pemeriksaan handphone itu. Tentu saja mereka bertanya, "Pak, dari sisi kami apa sih yang kemudian bisa menguatkan kalau kami bisa kemudian minimal memperingatkan, tapi tidak menyampaikan ini, lihat isinya ini enggak, tapi kami memperingatkan anak-anak agar mereka tidak sampai membuka hal-hal yang sifatnya negatif, pornografi dan sebagainya." Ternyata rekan-rekan di sana ada literasi digital yang kemudian dikuatkan, itu salah satunya. Kemudian kami dorong juga untuk pembentukan forum anak di tingkat
kampung, tingkat desa. Ketika anak-anak bisa berpartisipasi dalam pembangunan di desanya, maka mereka nanti akan menyampaikan, kami butuh taman layak anak, kami butuh tempat untuk bisa menyalurkan bermain dan lain-lain. Jadi kalau kemudian anak diikut sertakan bukan dari sudut pandang orang dewasa ya, sudut pandang orang dewasa nanti di pojok sini dikasih wifi, wah gitu ya. Anak-anak sehari semalam di depan di pojokan sana main game. Nah, kalau itu kemudian dilakukan, maka anak-anak ya lagi-lagi tidak akan bisa diawasi maksimal. Nah, langkah yang kemudian bisa dilakukan adalah membangun. Pertama adalah membangun terlebih dahulu frekuensi yang sama di lingkungan tersebut untuk sama-sama memberikan perlindungan. Kesadaran itu tentu saja ada di setiap orang. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membangun satu frekuensi yang sama? Langkah itu akan saling beriringan ketika anak-anak diajak untuk berpartisipasi juga. Kalau kemudian ternyata anak-anak melihat orang tua dewasanya tidak ada yang memegang handphone pada saat hari momen-momen tertentu atau di hari kesehariannya jarang melihat handphone, anak-anak pun akan ikut serta seperti itu. Orang tua berbicara secara sopan, anak akan mengikuti. Orang tua, jadi yang dilihat teladan oleh anak-anak itu orang tua. Kalau orang tua tidak memberikan teladan yang baik, dampaknya anak-anak akan lebih jahat lagi daripada hari ini. Iya, iya. Oke, baik Pak Henry. Karena memang anak-anak sekarang tadi dia sebutkan kalau Pak Henry sangat pintar, sangat lantang untuk berbicara, dan sangat lebih pintar juga bermain gadget, media sosial, ini mengalahkan orang tuanya sendiri. Dan kalau misalnya kita juga tadi disebutkan bahwa harus ada kerjasama yang sangat baik antara pasangan ya, ayah dan ibu untuk menentukan seperti apa pola asuh terhadap anak. Atau mungkin biasanya neneknya yang kadang-kadang juga berbeda ya Pak Henry ya. Tiba-tiba neneknya datang, ini pola asuhnya berbeda lagi dengan ayah dan ibunya. Terima kasih banyak Pak Henry Gunawan, MKOM, Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten. Wah, luar biasa. Ini tidak cukup ya, nanti kita sambung lagi SKS-nya untuk berbicara soal anak. Mungkin sebagai closing statement ya Pak Henry, silakan. Siap. Yang pertama kami ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2023. Ketika orang tua hadir memberikan perlindungan, memberikan pengawasan kepada anak, maka anak akan melihat bahwa selama ini ada yang mendampingi, selama ini ada yang mengawasi, maka mereka juga akan punya rem terkait dengan bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana mereka juga bertemu, bertatap muka dengan teman. Bahkan dalam beberapa kejadian, harapan kami mata rantai kekerasan itu bisa diputus dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya baik, sehat, kemudian baik juga kepada anak-anak, maka anak-anak pun akan berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya dengan cara-cara yang baik pula. Dan itu sekali lagi dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga. Dan betul ya Pak Henry, tidak ada anak yang nakal ya? Betul sekali. Tidak ada anak yang nakal, adanya adalah anak yang meminta perhatian orang tuanya. Baik, terima kasih banyak pemirsa Sultan TV, dan sekali lagi selamat Hari Anak Nasional 2023. Kita berharap bahwa Provinsi Banten tetap bisa mempertahankan, bahkan juga meningkatkan status layak anaknya, sehingga kita juga bisa memberikan perlindungan yang lebih baik lagi terhadap anak. Dan juga sinergitas juga sangat diperlukan. Betul. Tidak hanya dari pemerintah, namun juga masyarakat juga sangat memberikan andil yang besar untuk melakukan perlindungan anak. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan hadir kembali dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Delin Taungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.